Sejarah Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Dirintis pada tahun 1986 oleh Kiai Agus Haryadi dengan nama Pondok Darus Salam di Kampung Taskombang. Pada tahun 1988, Pondok Darussalam mendapatkan tanah wakaf seluas 600 meter dengan masjid kuno dan belum memiliki gedung bangunan apapun. Dengan jumlah santri 20, kemudian berubah nama menjadi Baitus Salam. Pada tahun 1991, almarhum Kiai Agus Haryadi terkena penyakit kanker paru-paru kronis sehingga meminta kakak iparnya Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim untuk meneruskan Pondok Baitus Salam dengan meninggalkan 3 santri. Pondok Baitus Salam mendapatkan limpahan santri dari almarhum Ustadz Wahyudin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min. Di tahun pertama 30 santri, tahun kedua 35 santri, dan tahun ketiga 30 santri. Pada tahun 1994, Pondok Baitus Salam tidak mendapatkan limpahan santri dari Al-Mu'min Solo, sehingga tersisa 3 santri. Di tahun-tahun berikutnya, Pondok Pesantren Baitus Salam tertatih-tatih dan vakum pada tahun 1997 dengan menyisakan 3 santri. Pondok Baitus Salam kemudian berubah menjadi lembaga pendidikan formal, di mana pada tahun 1998 Baitus Salam merintis TK. Kemudian merintis SD di tahun berikutnya. Pada tahun 2005 dan 2006, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan PAUD dan SD Baitus Salam 2 di Cangkringan. Di tahun 2007, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan SMP Wajib Asrama. Dan pada tahun 2014 mendirikan SMA yang juga wajib asrama. Kemudian mendirikan SMP Baitus Salam 2 di Cangkringan pada tahun 2019. Di tahun 2022, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam membuka kembali Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau dikenal dengan KMI. Pada tahun 2024 ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam 3 Quran Global Science dirintis di Babadan Uini, Blitar. Saat ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam telah membuka jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA dengan total 219 guru dan karyawan serta 2.779 siswa. Pembebasan tanah juga terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan pondok. Berawal dari tanah wakaf seluas 600 meter persegi, saat ini menjadi 3,2 hektar yang tersebar di Prambanan, Cangkringan, Gunung Kidul, dan Blitar. Perjalanan panjang Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Baitus Salam hadir untuk kebaikan, menghimpun orang-orang baik yang berniat baik, berpotensi baik, dan berproses dengan baik demi mewujudkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Baitus Salam lahir atas kehendak Allah, niat semata-mata karena Allah, berjuang meninggikan kalimat Allah demi menggapai ridho Allah. Baitus Salam lahir dari umat, bagian dari umat, hadir untuk kemaslahatan umat demi kejayaan umat. Mari jaga,
Mari rawat, mari bina, mari kembangkan, mari besarkan pondok kita tercinta, karena Allah, bersama Allah, untuk Allah semata. Mari kita syukuri nikmat ini dengan jalan terus mengabdi, membina diri, mengasah potensi, menebar bakti untuk pertiwi guna menggapai ridho ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita semua telah diberikan nikmat yang luas dan yang banyak. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa lagi di program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Dan hari ini sudah bersama dengan saya, beliau adalah Ustadz Basori SPDI. Beliau adalah Kepala Bidang Ziswaf di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Insya Allah sudah siap untuk memaparkan tentang bidang ziswaf ya Ustadz ya? Insya Allah siap. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja tanpa menunda-nunda waktu, kita akan mendengarkan paparan dari Ustadz Basori SPDI. Beliau akan mengenalkan bidang ziswaf yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Kepada Ustadz Basori kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanihim. Al-ayah. Baik pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bertemu kembali di program Mutiara Jumat pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Basori, sebagai Kepala Bidang Zakat, Infak, Sodakoh, dan Wakaf di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Sedikit akan menyampaikan terkait dengan apa itu ziswaf yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Yang sebelumnya belum pernah atau belum terkoordinir dengan baik terkait dengan pengumpulan atau penggalangan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf untuk Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, maka oleh pimpinan pondok dibentuklah bidang yang bernama zakat, infak, sodakoh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam atau disingkat dengan ziswaf. Dan ini sebagai bentuk literasi kita untuk mengenalkan dari zakat, infak, dan sodakoh yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Dan di sini Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mewadahi para muhsinin untuk bisa berkontribusi, beramal baik bersama dengan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Kami mewadahi apabila ada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin menyampaikan zakat, infak, sodakoh, dan wakafnya ke Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, kami sangat menerima, kami sangat membuka peluang tersebut untuk panjenengan semuanya
bersama-sama untuk bisa berkontribusi beramal kebaikan di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam ini. Dan sebagai filantropi atau sebagai wadah dari sebuah lembaga, ini dibentuklah ada lembaga yang namanya wakaf, ada lembaga las atau lembaga amil zakat. Sebenarnya ini adalah terpisah. Sebenarnya ini nanti terpisah terkait dengan pengelolaannya. Wakaf nanti menjadi lembaga yang tersendiri, kemudian ada las itu menjadi lembaga yang tersendiri. Namun demikian, karena kami masih merintis adanya lembaga ini, maka masih menjadi satu bidang yang berada di bidang ziswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Harapan kami nanti ke depannya ini akan menjadi lembaga yang independen, terpisah, ada lembaga wakaf tersendiri, kemudian ada lembaga las tersendiri, atau lembaga amil zakat tersendiri gitu. Jadi dengan demikian kedepannya ini kami membutuhkan dukungan, membutuhkan support dari banyak pihak untuk bisa berkontribusi, bisa bersama-sama untuk beramal baik di lembaga ini, khususnya di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Baik para pemirsa Baitus Salam TV rahimakumullah, demikian sedikit pemaparan yang kami sampaikan terkait dengan bidang kami yang ada di lembaga bidang ziswaf Baitus Salam. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Basori atas pemaparan pengenalan bidang ziswaf yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Baik Ustadz Basori, setelah ini kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang bidang ziswaf ini, tentunya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Perubahan hidup yang begitu dinamis saat ini menjadi tantangan besar bagi generasi masa depan. Tak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan umum semata, tapi juga bekal agama yang cukup serta berbagai keterampilan hidup adalah hal yang semestinya ada dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, demi melahirkan generasi muslim yang siap menghadapi tantangan di zamannya nanti, kami hadir dengan tekad untuk mencetak lulusan yang godly, literate in Al-Quran, outstanding leader, brilliant scientist, active multilingual, and lifelong achiever. Memperkenalkan, SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 merupakan sekolah berbasis pondok pesantren sekaligus anak cabang dari Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Yogyakarta. Kami hadir dengan visi terwujudnya generasi Qurani yang unggul dalam sains dan mampu bersaing secara global. Kami menerapkan kurikulum dinas pendidikan dipadukan dengan kurikulum internasional dan kurikulum pondok pesantren dengan harapan agar lulusan kami memiliki kemampuan yang berimbang antara duniawi dan ukhrawi. SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 tidak hanya mengedepankan sistem pendidikan, namun juga diiringi dengan tenaga pengajar yang profesional, fasilitas yang memadai, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, di antaranya Pare Kampung Inggris, Tim Olimpiade Sains Nasional, Kompetisi Bahasa Asing Global, dan perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 dilengkapi dengan beberapa fasilitas-fasilitas, di antaranya ruang kelas ber-AC, lab komputer, gedung rektorat, student center, ruang makan, dapur, kantin, masjid, unit kesehatan pondok, lobi, front office, serta lapangan olahraga. Peningkatan keterampilan siswa juga kami aplikasikan dalam berbagai program ekstrakurikuler yang mencakup bidang Al-Quran, sains, global, olahraga, seni, serta co-kurikuler.
Mari bergabung bersama kami mencetak pendidikan dengan berproses bersama, mencetak generasi Muslim Qurani yang siap menghadapi tantangan masa depan pada era Indonesia emas. SMP Quran Global Science Baitul Salam 3, Qurani, unggul dan berdaya saing. Baik pemirsa Baitul Salam TV dimanapun berada, terima kasih, syukron, jazakumullah khair masih mengikuti program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Pemirsa Baitul Salam TV dimanapun berada, alhamdulillah kita masih bersama dengan Ustadz Basori SPDI. Beliau adalah Kepala Bidang Ziswaf yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Di sesi kedua ini kita akan mengadakan tanya jawab ya Ustadz ya. Baik. Ya. Bagi pemirsa Baitul Salam TV bisa menyimak bagaimana kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang bidang ziswaf yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Baik Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama mungkin bisa dijelaskan Ustadz, untuk wakaf sendiri itu apa sebenarnya Ustadz? Baik, terima kasih. Baik Mas Rian. Jadi untuk wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk digunakan sebagaimana yang disebutkan oleh wakif untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai dengan hukum syariah. Nah, jadi wakaf itu adalah memisahkan harta benda yang dimiliki oleh wakif tersebut. Nah, kemudian ada persyaratan di situ yang harus dipenuhi ketika seseorang itu mewakafkan harta benda miliknya. Apa saja gitu ya. Yang pertama adalah harus ada wakif ya. Wakif ini adalah orang yang berwakaf. Harus ada gitu ya. Harus ada orang yang berwakaf. Bisa jadi kalau ada orang yang sudah meninggal, kemudian ahli warisnya atau keluarganya ingin mewakafkan untuk si mayat atau orang yang sudah meninggal, itu boleh gitu ya. Jadi harus ada wakif siapa gitu ya. Tapi di atas namakan siapa itu boleh. Itu. Kemudian yang kedua ada ikrar wakafnya. Nah, harta benda wakaf itu digunakan untuk apa? Nah, ini diikrarkan. Ya, diikrarkan oleh wakif. Nah, kemudian yang ketiga harus ada harta benda wakafnya. Ya, harus ada harta benda wakafnya. Apa saja? Nah, kalau perkembangan sekarang ini banyak sekali. Bisa berupa materi, bisa non materi. Nah, yang berupa materi bisa tanah, bangunan,
uang, begitu ya. Kemudian kendaraan dan seterusnya, itu yang berupa materi. Yang non materi bisa ada keahlian, ada tenaga, ada pemikiran dan seterusnya. Nah, ini perkembangan yang kontemporer seperti itu. Wakaf ada materi, ada yang non materi. Kemudian ada nazirnya. Nazir. Nah, ini kami sebagai Ziswaf Baitus Salam, nah ini sebagai nazir wakaf. Nazir wakaf apa? Nazir wakaf bisa harta benda, bisa yang tadi materi ataupun yang non materi gitu. Nah, kemudian ada ikrar wakafnya, ya, yang diikrarkan untuk keperluan apa, ya. Kemudian ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu penerimanya. Nah, ini yang menarik. Untuk penerima wakaf itu tidak terbatas hanya 8 asnaf. Jadi tidak terbatas hanya 8 asnaf. Siapapun boleh. Ya, misalnya ini ya, ada orang yang wakaf masjid. Orang yang mewakafkan masjid. Siapapun kan boleh ibadah di masjid, ya. Baik dia kaya, miskin, ataupun pejabat dan seterusnya, itu boleh. Siapapun boleh menggunakan fasilitas itu yang ada di masjid. Nah, pun demikian. Nah, yang mau dikembangkan oleh Baitus Salam yang saat ini adalah wakaf produktif, ya, berupa wakaf produktif. Nah, nanti peruntukannya dari hasil wakaf produktif itu bisa untuk macam-macam. Semuanya boleh bisa menggunakan, ya, menggunakan dari hasil wakaf itu. Jadi kalau wakaf produktif itu bukan harta atau benda yang dikumpulkan dari pengumpulan wakaf, tapi hasil produktifnya nanti yang diberikan, yang disalurkan untuk mauquf alaih. Nah, jadi demikian, harus ada 5 persyaratan ketika orang nanti akan berwakaf. Ya, saya ulang, tadi yang pertama harus ada wakif, kemudian ada ikrar, ya, ikrar wakaf, kemudian ada nazir wakafnya, ya, kemudian ada harta benda wakafnya, kemudian yang terakhir ada mauquf alaih. Mauquf alaih ini penerima, ya, dari wakaf tersebut. Nah, jadi ini ya terkait dengan pemahaman atau pengertian kita terkait dengan wakaf. Demikian. Baik, terima kasih jazakallah Ustadz Basori. Kita semakin lebih paham tentang ternyata ilmu wakaf itu juga luas ya Ustadz ya. Ya, dan sangat luas. Ya. Perlu kita dalami ilmunya agar kalau kita mau wakaf dan paham ilmunya, jadi harta benda kita itu tersalurkan dan kita dapat pahala ya Ustadz ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada, semoga semakin memahami dan semakin tergerak untuk berwakaf bagi siapapun yang hendak berwakaf. Dan insya Allah kita masih ada waktu ya Ustadz ya. Dan saya masih punya satu pertanyaan Ustadz, untuk bidang Ziswaf ini, kira-kira mungkin program yang sudah terlaksana apa Ustadz di sini? Baik, yang pertama ini sudah terlaksana. Kita sudah menyampaikan pada wali murid bahwa kita membuka peluang, ya, untuk berwakaf. Jadi kami membuat program yaitu berupa kenceleng Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Dan ini menarik, ya. Menariknya apa? Karena di kenceleng itu nanti terbagi 2. Yang pertama adalah wakaf, ya. Kemudian yang kedua adalah infak sedekah. Nah, wakaf ini yang nanti menjadi harta abadi, ya, menjadi harta abadi umat. Ini tidak kelong, gitu ya, tidak berkurang. Nominalnya enggak berkurang, tapi nanti akan terus dikembangkan, ya. Seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi, bahwa kalau berupa wakaf produktif itu bukan harta benda wakaf yang dikumpulkan, yang disalurkan, tapi hasil produktifnya. Nanti semakin banyak akan semakin banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Nah, ini kita melihat ada universitas yang dikembangkan dengan menggunakan harta wakaf sampai sekarang masih ada. Ya, contohnya Al-Azhar gitu ya. Yang ada di Mesir. Nah, kalau di Indonesia ini ada Gontor gitu ya. Nah, itu juga dikembangkan melalui wakaf dan seterusnya. Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, itu contoh wakaf produktif, ya. Atau
di Aceh itu ada dulu seorang yang namanya Habib Buga Asy. Nah, beliau itu mengumpulkan dana dari saudagar Aceh waktu itu untuk membeli tanah di sekitar Masjidil Haram, ya, membeli tanah di Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk jamaah haji Indonesia yang ibadah haji di sana, atau digunakan oleh pelajar dari Indonesia, Asia Tenggara itu ya, dari tidak hanya Indonesia tapi Asia Tenggara. Dan sampai sekarang itu masih ada, gitu ya, masih ada, dan itu terus dikembangkan, ya. Ya, silahkan nanti bisa mencari ya informasi yang lebih utuh ya. Mungkin kalau sekarang baru sebagian saja gitu ya. Nah, ini hasil pengembangan dari wakaf produktif. Nah, baik, kembali lagi ya terkait dengan kenceleng Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Tadi ada sebagian wakaf, sebagian infak sedekah. Nah, infak sedekah ini yang nanti kita habiskan. Nah, ini digunakan nanti untuk beasiswa pendidikan, kemudian kegiatan dakwah, sosial, kemanusiaan dan seterusnya. Nah, ini kita sudah meluncurkan ya, melonceng untuk kegiatan yang ini, kenceleng Baitus Salam. Kemudian yang berikutnya, kami masih menggalang dana untuk pembangunan masjid yang ada di Baitus Salam 3. Nah, bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin berkontribusi, ingin berwakaf, masih ada peluang ya. Masih kami buka peluang untuk panjenengan semuanya berwakaf untuk masjid di Baitus Salam 3 yang ada di Blitar. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ustadz, penjelasannya sangat lengkap dan detail sekali. Baik, pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada, telah kita simak pemaparan oleh Ustadz Basori SPDI tentang program-program yang ada di bidang Jiswaf. Tentu pula beliau menjelaskan tentang wakaf sendiri itu apa ya tadi ya. Dan semoga pemirsa Baitus Salam TV semakin paham, dan bagi pemirsa semuanya maupun wali santri yang menyimak tidak usah ragu, bimbang dan bingung lagi dalam mencari lembaga Jiswaf. Bapak Ibu bisa menyalurkan zakat, infak, sodako dan wakafnya di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Gitu ya Ustaz ya? Ya. Baik. Pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada, tidak terasa kita berada di penghujung acara, dan marilah kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pemirsa semuanya yang telah menyimak sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di Mutiara Jumat berikutnya yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang dan mandiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.